Itu sudah sejak kecil apa sejak lahir. sejak lahir? Oh, berarti sudah berapa, hampir 30 tahunan ya? Lebih ya? Hampir 36 tahun, sudah 36 tahun. Saya sih sebagai profesi saya melaksanakan tugas saya sebagai pemijat, Oh, apa namanya? terapis, Terapis ya. terapis. Dulu belajarnya di mana Mas? Kalau Dulu belajarnya di Jalan Parangtritis, Sewon Bantul, depan SMA 1. Itu yayasan negeri itu, biasa negeri, ya dari dinas sosial. udah sosial. Tapi teman-temannya waktu itu juga rata-rata tunanetra. Rata-rata tunanetra semua. Oh, memang Memang dilatih ya? basicnya dia tunanetra. Oh, ya. Berkesannya ya seneng aja bisa membantu orang yang membutuhkan. Cari uang sendiri lah, bangga lah. Oh, bangga ya. Tidak Tadi tanggung orang tua lagi gitu loh. itu sejak kapan Mas kalau jadi tukang pijat itu? 2011. 2011. Berarti sudah 10 tahun ini Sudah ya? 11 tahun ini. Saya motivasinya gini. Rezeki sudah ada yang ngatur, saya sempetin berusaha. Ya, kesibukan saya sebelum masuk terapis itu ya main seperti remaja-remaja pada umumnya lah. Oh, ya. Tapi ya alhamdulillah nggak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Oh, alhamdulillah ya. Kalau orang-orang sekitar itu menerima keadaan jenengan? Alhamdulillah kalau lingkungan saya menerima keadaan. Semua pun menerima. Tidak ada diskriminasi tertentu punya. Oh, kamu orang tunanetra nggak usah kumpul ke sini, nggak ada. Nggak ada ya. Ada. Rata-rata pada menerima semua. Welcome ya. Welcome. Berarti tidak ada istilahnya terus dibully atau di apa? Nggak ada. Nggak ada ya. Diperlakukan Ya, sama. ada sih 1-2 orang yang membuli tapi cuek aja. Saya nggak minta makan ke dia. Mau ngebulin terserah. Terserah ya. Terserah. Alhamdulillah selama ini saya belum pernah dihinggapi rasa minder, Mas. Gaul sama orang apa sama aja, Mas. Belum pernah dihinggapi. Nggak ada kata minder. Nah, selama kan di panti itu kan ada beberapa teman yang tunanetra juga ya. Iya, tunanetra. Nah, itu ada tidak yang seperti merasa minder itu ada enggak? Apa semuanya? Banyak. Oh, banyak Yang punya juga. rasa minder banyak. Oh. Banyak. Rata-rata mereka pada mengurung diri ke rumah, di dalam rumah, terus nggak mau keluar-keluar, nggak mau bersosialisasi, kan itu jelek gitu. Oh. Harusnya kan dia bersosialisasi dengan Lingkungan warga ya. sekitar, lingkungan sekitar gitu. Tapi ya karakter masing-masing juga sih. Yang mengurung diri itu rata-rata juga bawaan dari lahir juga Mas. Rata-rata itu saya mengurung dulu tuh tunanetranya karena kecelakaan, Mas. Oh, karena Korban kecelakaan. miras atau korban obat-obatan terlarang. Teman-teman saya banyak yang mengalami kayak gitu, minder. Jadi pada saat di lingkungan sekitar kan mungkin dulu wah dia sok jago, ngeri, serem itu kan. Saat dia mengalami kondisi drop, dikasih cobaan, dia langsung minder. Wah, aku tadi sekarang tadi raweruh tuh ya ini. Korban miras, korban narkoba banyak teman saya. Oh ya, banyak Mas. Banyak. Pasti muda. Masih muda seusia saya banyak. Oh. Itu biasanya langsung efeknya langsung bener-bener Biasanya langsung, Mas, berapa hari terus mata kabur, terus lama-lama nggak lihat. Dari ucapannya itu ya sudah tidak gaya lagi, maksudnya tidak seperti dulu lagi ya. Ada yang Masih sadar, ada yang masih apa istilahnya congkak. masih congkak ada. Tapi congkaknya ya di kalangan teman-teman seprofesi setunanetra. Kalau di umum dia juga udah nggak berani lagi. Istilahnya udah kayak macam kehilangan taringnya lah gitu. Beraninya cuma mengaung di teman-teman sekitar yang sama-sama tunanetra itu. menceritakan masa lalu. Yang depresi ada banyak malah. Banyak. Yang depresi itu rata-rata karena dia kurang siap dan kurang bisa menerima keadaan yang sekarang, Mas. Itu ya dari rombongan yang kecelakaan tadi atau Yang dari kecelakaan biasanya. Dari pas tunanetra pas gede, Mas, jadi kecelakaan. Itu Jadi biasanya bawaan lahir gitu. awalnya normal ya. awalnya normal, terus kasih cobaan itu tidak kuat, terus ada yang depresi, ada yang masuk rumah sakit jiwa banyak. Oh iya tuh. Banyak. Kalau dulu waktu itu di yayasan tuh berapa orang waktu itu? 50 orang. 50 seangkatan saya. Aha. Jadi kayak SMA itu loh, Mas. 50 dari 150 orang. Dan itu rata-rata ceritanya beda-beda, Mas. Kan latar belakangnya dia tunanetra kan beda-beda. Tapi yang apa namanya kuat seperti jenengan tuh banyak Mas ya. Banyak juga ya. Itu rata-rata yang bawaan dari lahir Mas ya. Banyak. Kalau yang sama teman-temannya yang merasa depresi itu jenengan nasihatin enggak?
Ya kasih nasihat juga. Dinasihati. Berusaha nasihat itu enggak berusaha memotivasi dia supaya harus tegar menerima kenyataan gitu. Tapi ada rasa enggak mas kadang-kadang itu terus kalau pas sendiri gitu rasa sedih gitu dengan Enggak. orang enggak pernah ya. Enggak. Tetap diterima ya. Apapun itu ya mas ya. Iya. Ya mau ngeluh piye wong kahanane kok ngene wis ditampa wae gitu. Nek ning jalan umum waktu saya mau pergi ke luar kampung lah ada mau apa jenenge arep itu apa niatnya arep gandeng nyegatke bis tapi jumlah malah ditabrake mobil terus baru ditinggal lungo itu pernah. Nah, Ada yang seperti itu. ada. Wih, kan. Tapi belum sampai kejadian ya itu mas. Udah. Aku sudah bentur mobil lalu dia telah pergi. Tapi- Langsung lari. Tapi tahu itu kalau dia orang jahat tahu ya. Tahu. Oh. Iya, saya manut aja. Ya wis terserah lah ya tuh. Mas. Yang penting enggak jahat ya mas ya. Iya. Biasanya saya sudah pernah pergi ke daerah itu sebelumnya, saya ngapal, sudah hafalin. Yang kedua mungkin saya gimana ya, perasaan saya itu mengatakan bahwa itu tekan Nganjuk, ini udah sampai Madiun, ini udah sampai Jombang itu dari ya, suasana kotanya itu loh mas. Oh, bisa merasakan mas. Bisa suasana kotanya. Kalau Surabaya itu ramenya kayak dulu panas. Oh. Berarti misal jenengan tak jak ke Solo mas, tapi ternyata tak jak ke Semarang itu jenengan tahu mas. Ya tahu mas, arahnya kan ke utara sama ke timur saya tahu. Bisa. Saya masih bisa melihat apa, membedakan itu timur ini barat ini. Walaupun udah muter-muter mas. Oh ya bisa. Patokannya apa mas? Matahari? Enggak. Biasanya kan perasaan udah main dari rumah. Nah dari rumah ini misalnya arah nang pinggir, kok arah bablas jalan Magelang itu saya udah tahu. Pinggir kita bablas biar ning arah jalan Solo saya Berarti tahu. rumah itu sebagai kompas awalnya. Sebagai Mas, ya? kompas awalnya rumah. Oh, titik poinnya di rumah ya? Mm-mm. Hmm. Rumah. Oh ya, berarti nek misalnya dihapusi diajak ke Surabaya tapi ke Jakarta Nggak itu tahu bisa. nggak bisa ya? Nggak bisa. Tetap komplain jangan ya. Iya. Ini kok ke barat ini nggak ke timur itu ya? Tetap nggak bisa. Oke. Saya nggak bisa dibohongi kalau masalah arah. Nah, Ini kalau di darat, nek misalnya di air mas, pernah nggak mas? Di air Naik belum. Mas. perahu atau misalnya Naik, naik belum, kapal? belum, Mas, belum. Belum ya? Belum. Mungkin ya bisa hilang tenan saya nak. Bisa hilang tenan. nah pernah nggak mas merasakan jatuh cinta kan manusiawi ya mas ya? Jatuh cinta pernah nggak mas? Saya pernah merasakan jatuh cinta, saya pernah. Patah hati? Patah hati saya pernah. Bahkan teman saya ini yang ngantar saya itu tahu kok kisah saya. Karo tarian, Lek. Oh. Itu yang jatuh cinta apa yang patah hati Itu mas? yang jatuh cinta bener, saya sampai ke dalam saya. Oh, sedih mas? Sedih. Oh, diputus toh? Kalau ada keinginan untuk menikah nggak mas? Ada, Mas. Ada ya? Ada. Udah ada calonnya Ya Pak? doakan aja mudah-mudahan cepat gitu. Amin. Calon sudah ada. Udah ada calonnya? Ada. Alhamdulillah. Tapi ya sebangsa saya, sebangsa tunanetra, kalau apa sih kan sama aja saya cibel ngeranggeh gunung lah istilah itu. Oh, iya. Saya sudah sadar. Enggak apa-apa mas, yang penting kan anu ya, maksudnya kodratnya manusia kan menikah dan punya anak itu ya. Ya, gitu. Terus Satanane ya apa-apa. Pengen ku boleh apa saya nek golek sing tunanetra aku padha tuntunan nabrak siji nabrak kabeh. Tapi ya enggak apa-apa. Diterima aja lah. Itu kuwi ya piye meneh. punya nggak ambisi pengen kaya, punya banyak, punya Enggak, mobil, Mas. Saya punya cukup aja, Mas. udah cukup bisa makan 3 kali, bisa ngerokok, bisa Ya. ngopi aja ya. Udah, Cukupan aja. udah alhamdulillah ya mas ya. Soalnya kalau kaya itu amanah ya, Mas. Nanti kalau saya nggak bisa mempertanggungjawabkan di sana, Ini mohon maaf sekali mas ya, saya tuh apa-apa. penasaran ya. Kalau orang tunanetra itu bisa mimpi enggak mas? bisa mimpi bisa. Bisa. Macam-macam ya mimpinya. Ya? Macam-macam mimpinya. Ya melihat dunia gini. Ya. Ya melihat kan melihat dunia itu ya. Baik yang belum pernah melihat dunia atau yang sudah pernah merasakan terangnya dunia, pasti dia bisa mimpi, Mas. Oh iya tuh. Soalnya kesaksian teman-teman saya banyak yang cerita. Aku ingin ngimpi ketemu iki, aku ngimpi iso numpak motor, aku iso ngimpi. Bayangannya motor ki kaya ngopo ya? Motor ki bane loro, nang setange kan. Kan pernah Oh iya iya iya. anu visualnya itu
dia bisa merasakan secara visual. Nah kalau jenengan tuh pergi kemana-mana naik apa mas? Maksudnya pakai janter atau pakai sendiri atau? Kadang-kadang ya tergantung situasi tuh mas. Kalau pas kan ya sendiri, kalau pas ada kan ya mendesak ya saya diantar. Aku biasanya tanya sama lingkungan sekitar situ mas. Tapi harus pakai tongkat ya mas ya? Harus Ya. Itu kalau fungsi tongkat itu untuk apa tuh mas? Itu mas? gunanya untuk mendeteksi jalan mas. Itu ada nanti ada mobil parkir kan nanti tongkatnya nyentuh tak gitu. Terus ada tembok nanti kan tongkatnya nyentuh tembok itu. Bisa ngasih tanda itu. Oh. Iya. Dan misalnya pas tongkatnya kena benda itu jenengan langsung tahu nggak mas? Oh ini. Iya tahu kan. Tahu ya? Tahu. Bentuk apa itu tahu. Ini motor, ini Ah. jalan, ini tembok atau Di mobil. lubang nggak tahu. Nah terus kalau jenengan itu kan saya tadi lihat jenengan belahan HP itu ya itu Ya. gimana mas? Kok bisa Kalau pegang? HP itu kan sekarang udah era globalisasi, semua tunanetra semua bisa mainan HP. Kan ada aplikasi yang dipasang di HP itu dari pabrik. Namanya aplikasi Tollback gitu. Itu baca chattingan juga bisa? Biasanya bisa baca Balas sih juga foto, bisa? balas bisa. Oh. Kan ada petunjuk suara apa HP-nya kan bisa bersuara toh. Nah, nanti kan dia menunjukkan tinggal apa yang kita pencet, misalnya WhatsApp dia bilang WhatsApp. Kita mencet musik ya dia bilangnya musik gitu. Pokoknya apa yang kita sentuh, apa yang kita operasikan dia bilang, dia ngomong. Nah kalau baca chattingan itu? Kalau bahasa chattingan biasanya menurut tulisan yang si pengirimnya itu. Oh. Dibacakan berarti nanti pesan. Ya, bacakan tapi sama mesinnya ini bukan sama voice-nya. Sama mesin. Ada ya itu aplikasinya ya? Ada. Oh berarti udah canggih sekarang ya? Iya. Nanti kalau misalnya toh tunanetra itu kesulitan, kan tinggal digeser-geser, seret bilang, nah kan bilang gini WhatsApp terus tinggal diketuk 2 kali tek itu pas WhatsApp. Oh, udah berarti main perasaan juga ya mas ya? Main perasaan harus main itu. Mas. Oh, berarti kalau boleh dikatakan bahwa maaf ya orang yang tunanetra itu perasaannya lebih tajam mas ya? Iya, dituntut harus tajam bukan lebih, dituntut harus perasaannya harus peka. Dan Itu udah tuntutan dan suara ya? suara. Loh, katanya pernah nonton sepak bola mas, itu gimana mas kok ceritanya tuh? Itu kan cuma ikut-ikutan aja, ikut-ikutan apa teman-teman aja, ikut-ikutan sekitarnya. Kalau mau nonton bola yo nonton bola, padahal saya juga nggak bisa lihat itu gol atau itu offside atau enggak, cuman bilang apa, cuman iseng ikut-ikutan aja. Pokoknya seneng-seneng ya. Lah kemarin aja sampai Magelang loh ya. Sampai rumah saya ya iya. Acara ini seneng dolan jenengan. Iya seneng. Hiburannya jenengan tuh apa tuh? Misalnya orang-orang seneng nonton film, seneng main musik, nah, Saya musik masih berani mas. dengerin musik, Musik sama bermusik. bermain musik juga. Iya. Apa mas? Saya biasanya gitar. Oh iya. Gitar klasik itu sambil nyanyi-nyanyi gitu. Mas? Ya sebenarnya gitaran sama teman-teman nyanyi-nyanyi. Pernah enggak mas melihat hantu itu ya? Merasakan hantu itu pernah? Nggak? Merasakan saya pernah. Gimana tuh mas ceritanya mas? Itu wah kena cerita masalah hantu banyak mas. Gimana mas? Maksudnya pengalaman saya banyak maksudnya. Salah satunya, yang paling berkesan. Yang paling berkesan itu waktu dulu kan saya masih di kontrakan ya. Sekarang kan udah dulu masih di kontrakan. Itu saya keluar malam mau cari angin lah gitu. Itu kok bulu kuduk saya itu merasa merinding gitu. Padahal enggak pikir aneh-aneh. Padahal saya nggak mikir aneh, tapi merinding. Saya bisa merasa wah ini tetap ono sing ganggu iki ono sing ning jajarku ki ono makhluk halus sih gitu kan. Saya bilang gitu. Tapi saya juga berdoa aja mudah-mudahan dia ora jahat ya. Nek misalnya gue jahat ya gue balion nang alammu dhewe wong aku ya ora ganggu kowe, aku niate ning kene aku ngisis. Terus akhirnya ya perlahan-lahan hilang. Berarti yang gangguan cuma merasakan ya. Tapi kalau merasakan kehadirannya saya bisa. Tapi kayak suara-suara atau mungkin diganggu di dorong atau Belum. Anu jinnya takut kok mas kalau mengganggu tunanetra. Takutnya karena nanti nak ya nek tak ganggu ya nak wedi nek malah aku ditabrak kan. Wedi kualat. Jadi nanti tunanetra kan begini demi itu jinnya kan juga wah kita aku ganggu malah aku sih ditabrak kan. Jadi orang ganggu dia. Ya memang bisa merasakan kehadirannya.
Iya ta Mas Domet nek ngeroyong tenan kan wis kepeden mesti tidak ditabrak. Niate arep medeni malah ketabrak aku ngono lah iki. Tapi pernah punya apa imajinasi demit ini seperti apa nggak Mas? Ya pernah Mas. Gimana, Bayangan Mas? imajinasi pernah Mas. Oh iya, ya berimajinasi ya. Ya masalah pocongan iku kok pocon iki kok ngono kuwi ditali pitu digucer ndure terus mlakune ora kambah lemah itu ya. Ya Berarti sama kayak orang-orang tapi juga Ah. mengimajinasi Iya. sendiri gitu. nek gendruwo iki gedene luwih saka 17 meter apa. Dhuwur. Angger mampu bakaran telo itu mesti ana gendruwo itu. Heeh. Kayak di tempat angker jangan juga berimajinasi kayak gitu ya Mas? Enggak, di tempat angker saya biasanya malah berdoa tenang soalnya gue enggak malah aku ya saya juga dikasih rasa takut dong Iya, iya. malah aku pergi malah aku melayu nyandung apa gitu. Oh iya iya. Tuhan Tuhan maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang ya. Seandainya Tuhan tuh memberikan keajaibannya, terus mendadak jenengan tuh bisa melihat, terus kira-kira apa yang ingin dilihat pertama kali Mas? Yang ingin saya lihat pertama kali Heeh. ibu kandung saya. Terus hal lainnya Mas yang pengen Lakukan. aku ini pengen banget nek misalnya diberi kelebihan sama Tuhan, aku pengen ke sini atau ke sana atau ke tempat ini untuk lihat ini atau Enggak, ada saya hal yang pengen pertama kali Mas saya pengen lihat gimana sih wajah ibu saya mesti itu aja. cukup itu ya Mas ya. Cukup itu saja. Orang tua sing lahir ke saya sing gede ke saya pengen lihat itu memang itu toh. Walaupun 1 detik wae itu. Gini Mas, di saat pandemi ini kan banyak teman-teman yang merasa down ya, maksudnya dengan tubuh yang sempurna, terus kehidupan ekonominya mungkin terguncang, akhirnya ya patah semangat, tidak ada apa ambisi, tidak ada keinginan lagi, terus nah itu sarannya dari jenengan kira-kira bagaimana? Dalam masa pandemi ini ya karena kita nggak sendiri ya seluruh dunia ya kita harus apa mau nggak mau kita harus bangkit lah nggak jangan patah semangat untuk mencari kehidupan di dunia ini karena ini pandemi efeknya seluruh dunia bukan satu daerah atau satu orang banyak kita harus istilahnya harus bangkit melawan pandemi ini terus harus semangat untuk bekerja untuk menghidupi keluarga lah gitu aja. Sebelumnya mohon maaf bagi teman-teman yang memiliki keluarga yang berkekurangan atau disabilitas baik itu netra, baik itu tunadaksa ataupun graita, tolonglah mereka jangan disembunyikan, biarkan mereka bersosialisasi karena kehidupan ini kita menjalani itu sama saja. Kalau misalnya ada teman-teman yang kebetulan mempunyai kekurangan disabilitas seperti saya, marilah kita bangkit, kita bersosialisasi ke masyarakat karena saudara yang paling dekat adalah tetangga-tetangga kita atau masyarakat di sekitar kita. Tidak usah minder, tidak usah merasa takut, bersosialisasi. Anggap manusia itu kita sama saja, kita adalah makhluk Tuhan. Itu pesan-pesan dari saya.